Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah. Ada pertanyaan dari sahabat kita Kia dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Pertanyaannya, bismillah, Ustadz, jika seorang anak hasil zina tidak mahram dengan ayah biologisnya serta keluarganya, saudara ayah biologis dan seterusnya, apakah hal ini berarti berlaku ketentuan ajnabi sampai jika menikah diperbolehkan? Jazakumullahu khairah. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah, di sini ada dua permasalahan yang harus kita fahami dengan baik. Permasalahan yang pertama, anak hasil zina ini bolehkah diakui oleh ayah biologisnya sehingga ditetapkan nasab syar'i untuk dia? Misalnya, ada seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan. Perempuan ini bukan istri orang lain. Ya, perempuan ini bukan istri orang lain. Ada seorang laki-laki berzina dengan perempuan ini. Kemudian lahirlah dari perzinaan ini anak perempuan. Para ulama di sini berbeda pendapat. Apakah orang tuanya ketika mengakui itu sebagai anaknya dan dia menganggapnya sebagai anak, apakah menjadi anaknya secara syar'i sehingga dia boleh menasabkan dirinya kepada ayah biologisnya ataukah tidak boleh? Jumhurul ulama mengatakan dia dinasabkan kepada ibunya saja. Ya, dia dinasabkan kepada ibunya. Tidak boleh dinasabkan kepada ayahnya. Ini jumhur ulama. Mayoritas ulama seperti ini. 4 mazhab. Pendapat yang mu'tamad dalam 4 mazhab semuanya mengatakan tidak boleh dia menasabkan anaknya kepada dirinya. Ya, ayah biologis ini tidak boleh menasabkan anak perempuan itu kepada dia. Atau anak ini tidak boleh menasabkan dirinya kepada ayah biologisnya. Sebagian ulama mengatakan boleh. Di antara mereka ada ulama-ulama salaf yang menguatkan pendapat ini, di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Begitu pula murid seniornya Ibnul Qayyim. Dan pendapat ini juga dikuatkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Kalau ibunya pas zina dengan ayah biologisnya ini tidak di bawah pernikahan dengan lelaki lain, dia bukan istrinya laki-laki lain, dan ayah biologisnya menganggapnya sebagai anaknya, mengakuinya sebagai anaknya, maka dia boleh dinasabkan kepada ayah biologisnya secara syariat, sehingga ayahnya menjadi mahram bagi dia. Ketika ayahnya meninggal, dia mewarisi ayahnya dan seterusnya. Pendapat yang kedua ini yang saya lihat lebih kuat. Wallahu ta'ala a'lam. Namun ya, dari sisi pendapatnya jumhur, ya, pendapatnya jumhur ini ada sisi baiknya, ya, dari sisi
sosial, ya, dan dari sisi ketakwaan, pendapatnya jumhur ulama itu lebih bagus. Dengan kita mengetahui bahwa anak hasil perzinaan itu tidak bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya, ya, dan mereka tidak saling mewarisi, ya, ayah biologisnya tidak bisa jadi wali nikah, ya. Ini menjadikan orang-orang takut terjatuh ke dalam perzinaan. Dari sisi ini pendapatnya jumhurul ulama lebih bagus, ya. Tapi dari sisi lain, yaitu sisi setelah terjadinya kejadian itu, setelah ada anaknya, pendapat sebagian ulama salaf yang dikuatkan oleh Syekhul Islam, dikuatkan oleh Ibnu Qayyim, begitu pula oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, lebih ringan dan lebih baik bagi mereka yang bertaubat dari perbuatan maksiat besarnya itu, ya. Lebih baik bagi mereka yang ingin bertaubat, karena kalau ini, ya, diteruskan setelah bertaubat, anaknya tidak boleh dinasabkan kepada ayahnya, anaknya tidak bisa mewarisi ayahnya, tidak bisa menjadi wali nikah putri biologisnya. Ini akhirnya akan berakibat tidak baik dari sisi psikologis, dari sisi sosial kemasyarakatan. Sehingga, ya, Allah Ta'ala alam, ya, ana lebih menguatkan pendapat yang kedua, boleh bagi anak tersebut untuk menasabkan dirinya kepada ayah biologisnya, dan ayah biologisnya boleh menjadi wali nikahnya. Dengan dua syarat tadi, ya. Syarat yang pertama, ketika zina, ibunya tidak menjadi istri bagi lelaki lain. Syarat yang kedua, ayah biologisnya menganggapnya sebagai anaknya. Baik. Masalah yang kedua yang ditanyakan di sini, kalau misalnya pendapat yang dipilih adalah pendapat mayoritas ulama, apakah berarti dibolehkan bagi ayah biologisnya untuk menikahi putri biologisnya? Ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Mayoritas ulama mengatakan tidak boleh, meskipun bukan mahramnya. Ya, mayoritas ulama mengatakan tidak boleh meskipun bukan mahramnya. Ada pendapat yang dinasabkan kepada Imam Syafi'i, bolehnya ayah biologis menikahi putri biologisnya. Pendapat ini dinasabkan kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Katanya Imam Syafi'i berpendapat seperti ini. Dan akhirnya ada banyak orang-orang yang mengkritik pendapat ini, bahkan sedikit menjelekkan Imam Syafi'i karena pendapatnya ini. Wallahu ta'ala alam, ya, apakah benar-benar Imam Syafi'i mengatakan seperti itu ataukah tidak, tapi ini masyhur, ya, masyhur dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Karena ada kaidah yang disebutkan di dalam mazhab Syafi'i bahwa sesuatu yang haram itu tidak menjadikan yang halal menjadi haram. Saya ulangi, ya. Sesuatu yang haram tidak menjadikan yang halal menjadi haram. Mereka sebutkan, ya, misalnya perzinaan. Perzinaan ketika sudah terjadi harusnya tidak menjadikan pernikahan menjadi haram.
kalau ada orang berzina, akhirnya hamil, bolehkah mereka menikah? Di saat masa hamil, ulama Syafi'i membolehkan. Kenapa? Karena perzinaan mereka itu sesuatu yang haram, sedangkan pernikahan sesuatu yang halal. Sebelum mereka berzina, halalkah pernikahan untuk mereka? Jawabannya halal, boleh. Tapi kenapa setelah perzinaan mereka diharamkan untuk menikah? Ini tidak selaras dengan tadi. Harusnya sesuatu yang haram itu tidak menjadikan yang halal menjadi haram. Ya, ini yang disebutkan oleh para ulama Syafi'iyah. Begitu pula dalam masalah ini, ya. Begitu pula dalam masalah ini. Perzinaan haram. Perzinaan ini mendatangkan anak, ya, anak perempuan. Maka yang haram ini tidak menjadikan pernikahan menjadi haram. Nasabnya tidak tetap, ya, sekarang tidak bisa dinasabkan, berarti bukan anaknya. Kalau bukan anaknya secara syar'i, maka boleh dinikahi. Namun pendapat ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pendapat yang sangat tidak kuat sekali, ya. Pendapat yang sangat tidak kuat sekali. Kenapa? Ya, walaupun itu bukan anaknya secara syar'i, tapi secara biologis kan seperti itu. Secara biologis itu anaknya sendiri. Tidak dikatakan anak syar'i karena adanya dalil. Tapi secara biologis itu jelas anaknya. Bagaimana yang seperti ini dibolehkan untuk dinikahi? Maka dari sisi mahram, menurut mayoritas ulama dia bukan mahram. Tapi dari sisi apakah boleh dinikahi? Mereka mengatakan tidak boleh dinikahi, meskipun bukan mahram. Kenapa tidak boleh dinikahi? Karena dia anak biologisnya, ya, karena dia anak biologisnya. Dan tentunya, ya, kalau kita memilih pendapat mayoritas ulama bahwa dia bukan mahramnya, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa dia tidak boleh dinikahi oleh ayah biologisnya. Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.